Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu di hari Senin ya. Kita full charge, kita penuh semangat untuk kembali melanjutkan rutinitas dan juga mungkin menyelesaikan beberapa aktivitas yang sempat tertunda di pekan kemarin. Hadir kembali saya Kompodeka Sari spesial ya di hari Senin ya. Ini kita hadir kembali dengan salah satu talk show spesial dengan narasumber-narasumber yang advance tentunya dari Fakultas Agama Islam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Parepare. Ada siapa di samping saya? Tema yang akan kita kaji pun sangat menarik. Saya mengajak Anda untuk berinteraktif di fanpage Facebook TV Peduli. Ada Bapak Ustadz, ini calon dokter segera. Bapak Amiruddin, amin insya Allah. Bapak Amiruddin Nuh, Esos MPDI, dengan tema kan kita ulas pagi ini saudara seputar dilema dakwah di era milenial itu seperti apa. Baik, langsung saja mungkin Pak Ustadz, tapi sebelum saya pengen tanya sehat, semangat. Alhamdulillah, mudahan semua kita sehat dan yang berbicara juga lebih sehat. Amin insya Allah, dan pemirsa yang nonton kita juga sehat ya. Baik, langsung saja kita ulas tema kita seputar dilema dakwah di zaman era milenial ini. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa safiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pemirsa yang saya doakan, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menghirup dengan baik udara segar di pagi hari ini hingga seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Selalu saya mulai setiap khutbah Jumat saya mendoakan kepada jemaah dan seluruh masyarakat Kota Parepare. Semoga hingga seterusnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terkendali. Karena terus kenapa saya menjenguk ini? Berkali-kali saya bertanya kepada Ikatan Dokter Indonesia, terutama ketuanya Dr. Budiman di Kota Parepare, bahwa dok, sampai sejauh mana terkendalinya daripada Covid saat ini? Dia mengatakan alhamdulillah Parepare selalu dalam keadaan terkendali dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Bekasi dan seterusnya Jakarta, itu parah hingga mencapai 5.000 daripada kekuatan Covid di sana yang korban. Sampai-sampai rumah sakit katanya tidak lagi ada yang menampung karena tidak terkendalinya Covid. Alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan sangat luar biasa perkembangan dan kemajuan, hampir-hampir ya rumah sakit masih bisa teratasi lah. Kalaupun ada di dalam kemajuan itu sedikit sekali daripada kemajuan orang-orang yang korban Covid. Ya ini berkat doa-doa daripada masih banyak ulama-ulama kita yang diijabah doanya, dikabulkan doanya di Sulawesi Selatan. Ya, masih banyak imam-imam masjid yang ikhlas dengan penuh setiap saat memimpin jamaahnya, mendoakan jamaahnya hingga bisa semua terkendali. Itu satu kesyukuran yang luar biasa. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah dan sangat berbahagia, salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya, semoga berkah daripada salawat-salawat kita di setiap saat ini, karena ternyata berkahnya salawat itu kalau itu diucapkan dengan penuh keikhlasan oleh orang-orang yang beriman, itu akan mampu menetralisir daripada virus-virus yang ada di kampung-kampung kita. Itu hebatnya salawat. Belum lagi ucapan-ucapan syukur yang lain, tahmid, tahlil dan takbir Allahu Akbar. Itu mampu menetralisir daripada pengaruh-pengaruh buruk di alam-alam kita ini insyaallah. Ayat yang saya bacakan tadi yaitu pada surat An-Nahl ayat 125, saya akan mengulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mari kita menariknya ayat ini adalah kan Allah dengan gamblang membicarakan tentang persoalan dai-dai masa kini dan masa yang lalu. Lalu mari kita menarik 3
benang merah yang paling kuat daripada ayat ini hingga lebih menarik lagi. Pertama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu beri hikmah. Dalam banyak tafsir, tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain juga menyinggung tentang bagaimana pentingnya seorang dai berkata dengan hikmah. Berkata dengan hikmah atau dengan lebih bijak atau lebih menyentuh. Dan itu tidak bisa diraih, bil hikmahnya tidak bisa diraih, dicapai kalau bukan dengan kekuatan spirit yang baik. Bukan dengan kekuatan ibadah yang sempurna. Maksud saya yang lebih sempurna adalah qiyamul lailnya tidak pernah ketinggalan, salat duhanya tidak pernah ketinggalan, kemudian bacaan Qur'annya tidak pernah meleset. Bil hikmah hanya bisa diraih dengan 3 kalimat-kalimat ini, dengan ucapan-ucapan tadi ini, amalan-amalan ini. Selain itu tidak bisa. Karena yang dimaksud bil hikmah adalah ucapan yang menggetarkan, ucapan yang menyentuh dengan baik, ucapan yang membawa pendengarnya kepada alam yang bahwa sehingga dia menyadari bahwa sesungguhnya kita manusia tidak punya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Lebih menarik lagi bahwa seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia ini, mulai dari pemerintah kita hingga ke bawah, hingga imam masjid, hingga ketua-ketua RT sekarang, itu sudah berikhtiar dengan sempurna. Itu sudah berusaha dengan maksimal. Itu sudah bekerja dengan keras, meminta, memohon, mencari solusi agar COVID ini bisa selesai di alam kita. Ternyata hasilnya apa? Nol besar, bukan berarti nol, tetap ada hasilnya, tapi tidak maksimal. Nah, kalau begitu solusi terbaik yang harus kita ambil adalah, solusi terbaik yang harus kita buat adalah, mari kita dengan seraya mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita ini bisa menjadi aman, lebih tentram. Dan itu tidak bisa kalau cuma masyarakatnya saja. Harus dimulai dari presidennya, harus dimulai dari pemimpinnya, harus dimulai dari pembesar-pembesarnya itu. Hingga doa-doanya bisa dikabulkan. Itu yang dimaksud dengan bil hikmah. Kemudian yang kedua, landasan yang kedua adalah bil mau'izatul hasanah. Yaitu dengan penyampaian yang baik, bil hasanah. Tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan apa? Tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang kasar, tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang sempurna, atau tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan perkataan dan hati-hatinya, tidak boleh. Yang dimaksud bil hasanah adalah, wal mau'izah, penyampaian bil hasanah adalah harus sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan hatinya, dan sesuai dengan lisannya. Ya, harus sesuai dengan lisannya dan sesuai dengan pikirannya dan sesuai dengan kata hatinya. Tidak boleh ada penyimpangan dalam hal yang dimaksud bil hasanah. Karena kenapa? Penyampaian yang dimaksud wal mau'izatul hasanah itu diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyampaian-penyampaian tadi. Itu yang dimaksud bil mau'izatul hasanah. Dan yang ketiga adalah bil mujadalah. Bil mujadalah yang dimaksud di sini adalah, bil mujadalah yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu adalah harus dengan penuh dengan dasar yang kuat. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian harus dengan apa? Dengan hati yang bersih menyampaikannya, sehingga itu yang dimaksud tadi bisa menyentuh. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Kemudian perkembangan teknologi dan media menandakan bahwa ini sudah terjadi perubahan di kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Itu sudah perubahan manusia. Karena mau tidak mau manusia harus ikut di dalamnya. Mau tidak mau manusia harus ikut berkiprah, berperan di dalamnya untuk memerankan daripada teknologi ini. Kemudian teknologi dan media modern menjadi konsekuensi kebutuhan primer yang tidak dapat juga terpisahkan dalam kehidupan kita manusia. Sehingga manusia seolah-olah tidak bisa hidup tanpa dengan teknologi dan media modern di era sekarang ini. Kemudian para pemakai teknologi dan media modern saat ini, satu diantaranya adalah manusia generasi milenial. Karena generasi milenial adalah manusia yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000. Generasi milenial sangat identik dengan manusia yang memanfaatkan sepenuhnya akan teknologi dan media modern. Bahkan teknologi dan media modern bagi generasi milenial menjadi suatu kebutuhan dalam menjalani kehidupan manusia. Kemudian saya akan menyorot lagi, dai milenial dapat menggabungkan metode dakwah zaman dulu dan metode sekarang.
Jadi bisa digabungkan antara metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan metode dakwah yang ditransponsasi oleh milenial. Itu bisa digabungkan, akan lebih menarik dan akan sangat menarik. Karena kenapa? Yang dulunya dai-dai itu tidak pernah mengenal namanya milenial, tidak pernah mengenal namanya HP, tidak pernah mengenal namanya kayak tripod begini, tidak pernah. Tapi sekarang mau tidak mau menjadi kewajiban seorang dai ikut memerankan di dalamnya namanya milenial dengan metode dakwah sekarang. Baik, izin Pak Ustadz saya potong KB. Kan begini, istilahnya sekarang kan kalau kita lihat fenomena yang ada, sebenarnya mau tidak mau dari balita usia berapapun memang sudah mengenal yang namanya gadget, IT dan seterusnya sampai usia lanjut begitu. Tapi kalau kita menitik beratkan dengan dakwah, tentunya identik dengan teman-teman dai, teman-teman yang bekerja untuk syiar begitu ya. Tapi begini Pak Ustadz, fenomena di lapangan adalah banyak jamaah yang mikir gini, saya sendiri kalau kadang tanya, itu yang ustadznya lucu-lucu jika, kan gitu, langsung ditanya. Jadi sebenarnya bukan dari faktor mereka mau datang karena sekedar isi daripada apa tausiah, tapi karena pertama ustadznya mungkin terkenal, kan gitu. Kemudian kalau bawa tausiah lucu-lucu katanya. Nah bagaimana itu Pak Ustadz melihat fenomena di masyarakat kita? Iya, jadi ini juga sangat fenomenal ya. Rata-rata yang digandrungi yang paling disuka oleh masyarakat, oleh pemirsa adalah dai-dai yang punya mimik bobot yang pintar melucu, pintar melawak. Itu tidak bisa dihindari memang, tidak bisa dihindari. Tapi bukan berarti dai yang pintar melucu-lucu tadi kemudian meninggalkan daripada spirit berdakwah, itu tidak boleh. Atau itu adalah satu daya tarik. Nah, karena itu ini dua-duanya menjadi daya tarik. Selain daya tarik ketika seorang dai memiliki spiritual yang baik, yang sempurna, menggetarkan. Kemudian selain daya tariknya juga dia punya mimik yang pintar melucu. Dua-duanya harus berperan di dalamnya. Dan itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diabaikan. Karena kenapa? Ternyata menariknya di sini ketika dia mampu melucu adalah artinya melucu yang positif, melucu yang mampu membawa masyarakatnya lebih mendengarkan lagi seruannya, lebih mendengarkan dakwahnya. Kemudian daya tarik yang kedua adalah kekuatan spirit. Maksudnya spirit itu ya yang bukan sekedar fata morgananya daripada ceramahnya yang dinikmati, tapi lebih daripada itu adalah kesan dan pesan positif yang nampak dari kekuatan spirit adalah ketika mampu membawa jamaah, mampu membawa madaunya, mampu membawa masyarakat ke yang tadinya tidak bisa berubah kemudian berubah menjadi lebih baik. Nah, teknologi sangat berpengaruh terhadap generasi moderna sekarang. Itu teknologi. Ketika seorang dai, saya ingin mengatakan bahwa ketika seorang dai mampu memanfaatkan dua-duanya, teknologi modern dengan spirit yang baik, ketika dia mampu memanfaatkan dua-duanya, akan sangat berkualitas tinggi dan sangat lebih baik. Akan sangat berkualitas baik sekali. Kemudian generasi milenial adalah saya ingin mengatakan bahwa ini adalah merek yang hidup dengan kemudahan informasi. Adalah merek yang hidup, kekuatan milenial. Jika dilihat dari Badan Pusat Statistik, kemudian penemuan penelitian pada tahun 2011 oleh Boston Consulting, ini saya ambil ini, kutip ini, bersama dengan Universitas of Berkeley, generasi milenial memiliki beberapa karakter sebagai berikut. Ini karakter yang hampir dimiliki oleh semua dai. Karakter yang hampir bahkan bukan hanya dai milenial yang di televisi, bukan hanya itu, tapi dai-dai yang ada sekarang itu yang tidak pernah tampil di televisi. Apa itu yang dimiliki hampir oleh semua dai? Ya, yaitu satu, generasi yang milenial lebih memilih smartphone misalnya. Oh pasti. Kemudian sebagai media baca daripada membaca langsung seperti tradisi sebelumnya. Dan itu hampir masyarakat tadi tidak mengenal buku. Tapi ini pengaruh negatif daripada ini milenial ini. Karena kenapa? Kecenderungan masyarakat yang dulunya gemar membaca, kecenderungan mahasiswa atau siswa yang gemar membaca, hampir itu telah ditinggalkan. Karena kenapa? Semua bisa terakses di media. Di HP bisa diakses, di mana bisa diakses. Baik, saya potong sedikit Pak Ustadz, tadi nyinggung soal HP kan gini. Banyak ceramah-ceramah sekarang sebenarnya dakwah itu tidak harus selalu di atas mimbar kan? Satu poin pertama.
Kemudian tadi kita menyinggung persoalan IT. Banyaknya sekarang orang yang memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Apalagi sekarang kalau di Facebook hanya sekedar tulisan atau apa yang di-share. Tapi kalau di Instagram itu sudah diedit, sudah dikasih musik dan sangat-sangat menurut saya didesain desain yang iya, luar betul, biasa. sangat-sangat apalagi dengan durasi yang tidak panjang. Anak-anak muda sekarang malas kalau terlalu lama nunggu. Jadi saya pun suka hanya durasi 30 detik sampai 1 menit, kecuali di IGTV ya, itu bisa bermenit-menit. Tapi begini Pak Ustadz, yang jadi sekarang perlu kita antisipasi adalah maraknya dakwah bukan hanya di atas mimbar, apalagi tidak ada tablik akbar sejak pandemi yang pasti. Hampir tidak ada. Tidak ada tablik akbar, meskipun seterkenal apapun ustadznya nggak bakal jadi gitu kan selama COVID. Ini penting bagaimana memberikan edukasi kepada pemirsa, anak-anak pengguna media sosial, terutama buat anak yang Instagramable itu ya, mencerna daripada muatan-muatan dakwah. Karena saya sendiri pribadi yang sudah dalam kutip sudah berusia, sudah tua begitu kan, saya banyak mendapati sebenarnya ini tidak sesuai. Sedangkan anak-anak kita bisa dibayangkan kalau muatan dakwahnya itu, sedangkan mereka mainnya di surfingnya di Instagram. Pak Ustadz melihat itu seperti apa? Jadi kalau saya melihat yang kita banyak melihat di televisi, satu contoh ya, banyak melihat di mana di Facebook itu dakwah-dakwah yang 7 menit, 10 menit tapi lebih berkesan dan lebih menggetarkan. Tidak sampai jangan setengah jam. Cukup 7 menit atau 10 menit bahkan 15 menit dakwah-dakwah di NBN, kemudian dakwah-dakwah yang singkat. Saya melihat liriknya daripada siswa atau lirikan daripada masyarakat terhadap dakwah begini itu lebih cenderung, karena kenapa? Dia mengatakan itu singkat, mengena, padat dan menggetarkan dan merubah pola pikir. Oke, tapi pertanyaan saya begini barangkali Pak Ustadz, saya sederhanakan. Bagaimana anak-anak kita diberikan pemahaman bahwa sebenarnya kayak usia anak saya SD kelas 3, dia kemudian menonton sebuah kajian yang saya sendiri menurut saya itu terlalu tinggi untuk usianya. Sedangkan kita tidak bisa menahan ketika dia kan punya media sosial sendiri misalnya gitu ya, atau anak SMP begitu. Nah, bagaimana Pak Ustadz, kita apakah di sini dibutuhkan ekstra pengawasan atau bagaimana? Iya, jadi sangat tetap dibutuhkan daripada keterlibatan orang tua dalam hal ini ya, untuk mengontrol daripada tontonan-tontonan anak. Apalagi usia SD begitu harus mampu orang tua ekstra hati-hati mengontrol, karena kenapa? Kita takutnya jangan sampai ada tontonan-tontonan yang di luar daripada nuansa Islamnya tadi itu. Kenapa harus ekstra dikontrol daripada anak-anak kita tadi, utamanya di bawah umur-umur SD kelas 1 atau sebelum paling tidak pra-remaja lah sampai SMP gitu ya. Bahkan bukan cuma anak SD yang harus dikontrol, tapi anak-anak remaja yang SD ke SMP itu, kemudian SMP ke SMA itu, kadang-kadang ada tontonan yang menyimpang loh. Jadi harus kita serba perhatian, serba hati-hati. Lalu bagaimana misalnya sang orang tua yang sudah sibuk di kantor 24 jam, kemudian anak sekarang lebih banyak tinggal di rumah, belajar. Anak-anak lebih banyak tinggal di rumah, ditinggalkan orang tua dan bapaknya dan kedua orang tuanya. Karena sekarang kan serba daring, pembelajaran di rumah online. Jadi sehingga itu saya ingin mengatakan, ya ini juga dampak negatif positifnya daripada pembelajaran, karena kenapa? Hampir ke semua orang tua tidak kurang pas bisa mengontrol anak-anaknya. Solusi termudah kemudian yang bisa kita ambil adalah, solusi paling besar yang bisa kita ambil adalah dengan mendekatkan dia dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Minimal, seandainya kan banyak saja ternyata ustadz yang menganggur sekarang di rumah. Banyak. Nah, solusi positif yang bisa kita ambil adalah kita bagian sibuk di kantor adalah ambilkan dia guru mengaji yang baik, ambilkan dia pembimbing rohani yang baik di rumah. Itu solusi paling pencegahan preventif agar bisa mengontrol. Karena kita tidak bisa ya kasih ke orang lain. Itu akan menjadi Itu bisa menjadi amal jariah bagi para ustadz sekarang. Terutama saya sekarang lagi ada 4 rumah yang saya tangani, yang saya mengontrol anak-anaknya. Sampai saya datang ke sana mengontrol. Ternyata bukan cuma anaknya saya kontrol, karena suami juga saya kontrol, karena istrinya sibuk di kantor. Jadi suami juga saya kontrol. Baik, ini karena kan pasti fenomena, apalagi anak-anak sekarang kan kritis ya Pak Ustadz ya. Kritis. Jadi kalau misalnya seperti contoh kecil, saya tidak usah jauh-jauh, anak saya saja yang sekarang usianya 9 tahun, kalau tadi situs atau mungkin website atau mungkin akun yang mungkin menyimpang, jelas kan dia tahu ini tidak boleh begitu.
Tapi ketika ini kan pelajaran agama, Umi, kenapa saya belum boleh? Kata, kenapa belum boleh nonton itu? Itu kan pelajaran agama, dibawa sama Habib dan Habaib gitu kan, sama Ustadz. Kok saya belum boleh? Mungkin Pak Ustadz punya treatment, karena apalagi tadi ada 4 rumah yang di apa namanya di Taman ini kan, katanya kok belum boleh? Kenapa belum boleh? Ini kan pelajaran agama, kan gitu. Silakan. Baik, jadi sebenarnya bukan berarti tidak bolehnya daripada tontonan tadi, apalagi kajian agama. Karena kenapa? Saya mengatakan bahwa boleh sih boleh, tetapi ketika kajian itu terlalu melampaui batas dan bukan pada kapasitas seorang anak untuk menangkap itu, akan berdampak negatif juga. Berdampak negatif karena anak-anak yang terlanjur memahami agama dengan terlalu tinggi, kemudian tidak ada pendampingan, tidak ada pemahaman dari orang tuanya, misalnya dari ustadz-ustadz itu dipahamkan dengan baik, akan berdampak negatif. Anak bisa menjadi stres, lalu tidak mau lagi belajar. Saya banyak mendapatkan, Bu. Saya banyak mendapatkan umur 18 tahun, umur 19 tahun. Karena dia terlanjur berteman dengan seorang ustadz, dia terlanjur berteman dengan seorang kiai, yang kiainya ya bukan berlatar belakang pendidik, bukan berlatar belakang guru misalnya. Bagaimana kalau misalnya orang tuanya menginginkan anaknya suatu saat menjadi guru yang baik, atau menjadi dokter. Lalu kemudian dia berteman dengan orang kayak begitu tadi, kan menyimpang. Akhirnya anak malas sekolah, malas lagi mengaji, tidak mau lagi. Bahkan dia berprinsip, buat apa saya bilang masuk ke SMA negeri yang terpandang? Buat apa saya bilang pergi di UGM Jakarta sekolah? Sementara Kang Ustadz ini tadi juga tidak pernah sekolah tinggi-tinggi begitu. Nah, itu bahayanya. Kemudian yang kedua, kenapa anak ini perlu dimatangkan fisiknya, dimatangkan pikirannya, dimatangkan hatinya untuk sebelum kemudian dia terjun menonton tontonan agama begitu, agar dia bisa memilih, bisa memilah kalau ini ternyata baik untuk pribadi saya dan tidak baik untuk pribadi saya. Itu perlunya. Sehingga wawasannya, saya bilang yang perlu dikembangkan adalah wawasan daripada ini tadi perlu betul-betul diperluas. Ya, itu harus start dari awal, para SD itu harus start dari awal, bahwa bagaimanapun juga buku tetap harus menjadi nomor 1, buku-buku agama. Sebelum kemudian terjun di HP atau misalnya di ini tontonan ini, buku tetap menjadi nomor 1. Sehingga apa saya mengatakan, karena bagaimanapun juga buku-buku agama sekarang masih banyak yang berkualitas, kemudian yang ditulis oleh orang-orang yang cendekiawan, yang muslim yang baik. Masih banyak yang baik yang berkualitas. Apalagi sekarang ada loh buku-buku yang kemarin saya sempat ada buku-buku yang satu paket itu betul-betul mengajarkan anak-anak itu disiplin, jujur dan itu penting. Dan bukunya itu lucu karena dia bergambar, dan saya sendiri sebagai orang tua pun suka bacanya karena dia menarik dan dia bergambar. Tapi terlepas daripada itu, Pak Ustadz izin bahwa mungkin sebelum anak-anak kita mahir bermedia sosial, orang tuanya juga harus jangan gaptek. Nah, itu penting ya. Jangan gaptek, karena jangan sampai anak kita jauh lebih mahir, kemudian kita menganggap bahwa anak saya modern, sudah pintar main laptop, sudah punya, bahkan ada yang mau jadi YouTuber gitu kan. It's okay, tidak apa-apa, tapi istilahnya mungkin orang tua juga harus lebih paham, dan yang penting adalah periksa HP-nya anak tak secara rutin. Harus setiap hari. Setiap saat diperiksa itu. Kenapa menjadi kewajiban orang tua, tapi kadang-kadang anak-anak itu bersikap cukup dengan orang tuanya. Makanya teknik dan metode yang saat ini untuk bisa lebih mendekati anak kita, jangan orang tuanya, kadang-kadang anak-anak itu bersikap cuek terhadap bapak ibunya, sehingga yang paling berperan dalam hal ini, bukan saya mengatakan bapak ibunya tidak penting di sisi anaknya, tapi yang lebih penting adalah orang-orang yang paham agama misalnya. Karena kenapa? Positifnya adalah ketika orang-orang itu orang yang paham agama kemudian mengontrol anak-anak tadi, itu adalah menjadikan dia sahabat. Anaknya itu sekaligus terantar dia untuk menjadi agamawan dan lebih baik. Positifnya di situ. Tapi ketika misalnya orang tuanya sudah tidak paham agama, tidak sholat, kemudian anak-anak sudah terlanjur menonton yang begini, lalu dia balik mengatakan, papa sendiri tidak sholat, mama sendiri tidak sholat, kenapa saya dilarang nonton begini, kenapa saya begini? Itu. Sehingga saya mengatakan bahwa harus dipahamkan anak-anak bahwa yang lebih penting buat kamu untuk kau jadikan sahabat adalah ini ustadz, ini kiai, ini dekati ini. Ada seorang teman pegawai PDAM, setiap kali saya bertemu, dia selalu mengatakan, nak, semua kamu jadi seperti ini, jadilah kau seperti ini. Saya mengatakan, kan tidak mutlak pun dia harus jadi seperti saya. Bilang enggak.
Saya sudah tekankan 5 anak saya tekankan, kau jadi seperti ini nak. Dia mengatakan, bukan apanya Ustaz, itu selain saya mengatakan pertama niat kita ikhlas, kemudian yang kedua kita sudah berpendidikan, yang ketiga imannya saya jamin kita orang paling bertanggung jawab, kemudian yang ketiga apalagi doanya. Setiap saat saya selalu mimpi kita dalam doa, ya Allah ya Rabbi. Terlalu berlebihan, saya bilang, terlalu berlebihan kita menilai saya. Saya ingin melirik dari satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh dengan ikhlas, laki-laki maupun perempuan, maka dia telah mukmin yang baik. Kemudian Allah melanjutkan, falanuhyiyannakum hayatun thayyibah. Allah memberikan kehidupan yang istimewa, kehidupan yang baik, kehidupan yang terbimbing. Nah, inilah yang berat. Inilah yang berat. Saya ingin mengatakan bahwa menjadi pendidik itu adalah sebuah amalan yang sangat mulia, sangat tinggi. Menjadi guru, misalnya mau guru PAUD, mau guru SD, mau guru SMP atau guru atau dosen, adalah merupakan amal saleh yang paling tinggi, yang paling agung. Ya, kalau itu bisa dilakukan dengan ikhlas, dengan baik, dan di Parepare ini termasuk sudah banyak guru-guru kita yang sukses, anak-anak muridnya itu bahkan melampaui daripada gurunya. Banyak, sudah banyak. Baik. Ini sebagai cerminan dan contoh bahwa sebenarnya saya jadi ingat ini quotes zaman dulu sekali kan Pak Ustadz. Jadi ada gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan kayak gitu. Jadi istilahnya terlepas daripada kita, saya pun pribadi sebagai, saya ibu rumah tangga biasa deh Pak. Jadi istilahnya terlepas dari apapun itu, kita pasti punya miss, khilaf gitu kan. Kita pasti ada, wah kita miss di sini, kita mungkin salahnya di sini. Ya saatnya mari rame-rame kita memperbaiki diri. Yuk mari kita berjamaah untuk sama-sama muhasabah, belajar, tabayun, kemudian kesalahan yang kemarin jadikan evaluasi dan motivasi untuk jangan lagi dilakukan sampai seperti itu. Terutama apalagi ke anak-anak. Saya sendiri merasa bahwa anak pertama dan kedua itu memiliki porsi yang berbeda. Ketika anak kedua, saya justru belajar bagaimana ketika anak pertama. Jadi saya berikan asuhan yang ekstrim dalam artian jauh lebih dekat kepada anak-anak yang kedua. Mungkin karena dulu saya dapat anak yang kedua itu masih ada ibu, ada apa gitu kan. Sekarang jauh lebih mandiri seperti itu. Jadi apapun itu semua ada hikmahnya. Pandemi pun punya cerita yang indah masing-masing di setiap keluarga. Kita jedah dulu Pak Ustadz. Mari nanti kita akan belajar lagi bersama Pak Ustadz bagaimana dilema dakwah di era milenial, terlepas kita dai atau bukan, tapi sebenarnya kita semua ini adalah cendekiawan di rumah tangga kita masing-masing. Cendekiawan di rumah kita, itu yang paling tepat itu. Mari menjadi cendekiawan di rumah tangga kita masing-masing. Iya. Tanpa melihat dia dai atau guru atau masyarakat biasa. Bahkan Anda yang sebagai berpredikat ibu rumah tangga, saya salut sekali telah menjadi pendamping, pendidik, pengasuh cendekiawan yang apik selama pandemi. Iya kan? Iya. Jadi Anda betul-betul lebih hebat. Jadi Anda menjadi profesor di mata anak-anak. Kita jedah dulu ya. Saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Ilsatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9. Radio Peduli FM.
Baik, saudara Anda masih bersama kami. Ini menarik sekali ulasan yang dibawa oleh Pak Ustadz kita, guru kita Bapak Amiruddin Nur SS MPDI. Ini sebenarnya kalau kita melihat judul hanya terkonsep soal dilema dakwah di era milenial. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, menarik serat-seratnya, ini bisa sampai ke rumah kita masing-masing. Karena istilah milenial di zaman 4.0 saat ini memang harus kita malah kalau orang Pak istilahnya 4.0, sekarang pare-pare sudah 5.0 Pak. Sudah lebih loncatannya jauh lebih kencang gitu kan. Nah, seperti apa itu Pak Ustadz? Mungkin terlepas daripada dakwahnya itu sendiri, tapi bagaimana kita menjadi insan-insan yang semakin bisa kita pakai kutip deh moto Universitas Muhammadiyah Parepare, berilmu, beriman dan bertakwa. Iya, berilmu, beramal amaliyah. Nah itu jadi ilmu dan beramaliyah. Hebat dalam ilmu agama, tapi tidak ketinggalan soal iptek. Nah, silahkan Pak Ustadz terakhir. Jadi motto Muhammadiyah itu adalah, saya ingin mengangkat bahwa motto Muhammadiyah berilmu dan beramaliyah. Maksudnya adalah kualitas secara pribadi tetap dibangun, tetapi tidak pernah ketinggalan dalam beramal. Itu dia orang Muhammadiyah aslinya. Artinya ketika dikonekkan dengan ayat tadi adalah man amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya tuh kagum, Bu. Dulu-dulunya ini Universitas Muhammadiyah Parepare, pendirinya itu mengatakan bahwa kita gajinya cuma 150, tapi kok bisa hidup tentram dan baik di kehidupan kita masing-masing. Modalnya apa? Modal keikhlasan dan amal jariah tadi itu Allah terima. Itu hebatnya. Kemudian hal yang paling menarik lagi adalah bahwa orang-orang Muhammadiyah di mana-mana kita lihat insya Allah tidak ada hidupnya berlebih-lebihan. Semuanya sederhana, ya. Dan yang paling menarik lagi bahwa agama-agama mereka tetap nomor satu di mata Allah. Agama-agama mereka. Karena kenapa ya? Namanya persoalan-persoalan ibadah itu betul-betul sangat diperhatikan dan sangat dipikirkan dalam kubu Muhammadiyah. Itu hebatnya. Namanya beragama. Baik, saya ingin kesimpulan sedikit yang saya berikan bahwa dai milenial dapat menggunakan teknologi dan media modern dalam menunjang keberhasilan dakwah dalam berdakwah. Artinya kalau seorang dai, pergunakanlah itu media sebaik mungkin, teknologi sebaik mungkin agar bisa lebih bermanfaat secara positif lagi di masyarakat. Sehingga hal ini akan lebih berkualitas dan lebih kelihatan dalam kubu agama-agama kita di seluruh Indonesia. Ketika media bisa dimanfaatkan untuk mengantar masyarakat menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih bermoral di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat membuahkan berkah dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita mendapatkan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian, semoga manfaatnya. Nasr minallahi wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga bermanfaat ya, dan memang sebenarnya pemanfaatan teknologi informasi memang sekarang perlu dimaksimalkan. Perlu dimaksimalkan karena memang leading sektor pembelajaran, pekerjaan, apalagi yang WFH dan segala macam ini memang zamannya saat ini kan, ajarlah anakmu berdasarkan zamannya. Berdasarkan zaman itu penting disampaikan pesannya itu. Berdasarkan zaman. Didik anakmu berdasarkan zamannya. Zaman anak kita sekarang ya zaman milenial. Zaman milenial. Zaman semuanya serba online begitu, tapi kembali lagi bahwa mungkin kita tentunya bukan orang tua yang sempurna, tapi kita senantiasa, saya pribadi jauh dari kesempurnaan, tapi saya hanya berharap setiap berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan saya petunjuk, semoga bisa mendidik anak-anak dengan baik dan senantiasa mau memperbaiki diri dengan baik, dan yang paling utama adalah semoga apapun yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita meng-on-kan HP kita ketika subuh dan meng-off-kannya di malam itu semuanya berisi dengan ibadah. Kita posting sesuatu di Facebook, di Instagram, itu mudah-mudahan ada inspirasi untuk orang lain, jadikan motivasi untuk orang lain. Pesannya lebih penting lagi adalah saya menyatakan kepada seluruh masyarakat, utamanya yang punya anak, adalah jangan pernah tinggalkan doa dalam sekejap mata pun terhadap anak. Doanya tadi Ibrahim itu, Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati. Jangan pernah tinggalkan itu. Pesan makna di balik ini adalah
Kalau kita semakin banyak mengucapkan doa ini, akan semakin banyak yang Allah akan terima, yang Allah akan kabulkan daripada doa itu. Rabbi habli minas Rabbi jalni muqimus salat, ya Allah, jadikan aku dan anak-anak keturunanku adalah orang-orang yang cinta salat, cinta kebaikan. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga tinggalkan kalau Anda mau inginkan anak-anaknya rajin belajar, rajin membaca, butuh ilmu agama, doakan setiap saat, Allahumma inna nas'aluka yufaqihu fiddin. Jadikan anak-anak keturunanku adalah orang-orang yang cinta ilmu, apalagi cinta agama, ilmu agama. Dan juga cinta Al-Quran. Dan itu tergantung dari doa kita orang tuanya itu sebenarnya. Agama itu bukan hanya pelengkap dan hanya ditulis di KTP dan surat keterangan, tapi agama itu adalah kebutuhan. Kebutuhan masyarakat saat ini sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan. Jadi istilahnya tidak apa-apa kehilangan semuanya, tapi semoga kita tidak kehilangan iman kita kepada Allah. Ini yang sulit sekali. Dan ketika seperti tadi saya selalu bahwa ada kesalahan-kesalahan, alangkah bersyukurnya ketika Allah mencolek kita dan memberikan kita hidayah. Luar biasa. Luar biasa, karena sebelum kita berpulang Allah mengizinkan kita untuk lebih dekat. Mungkin Allah kangen sama kita, mungkin kita lupa selama ini ya. Allah mau berkasih sayang dengan kita. Wah, ini kayaknya tidak ada habis-habisnya Pak Ustaz. Muhasabah introspeksi diri paling besar itu. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, dan saudara jangan kemana-mana karena selepas ini saya masih akan segera kembali dengan narasumber yang luar biasa. Siapakah dia dengan tema juga yang menarik sekali, sayang jika Anda lewatkan. Saya pamit, insya Allah bermanfaat, sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Salam buat keluarga dan juga murid-muridnya ya yang didampingi. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.